Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Eri Krisna Sandi selaku Ketua Umum UKM ITEK Universitas Nurdin Hamzah. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang kriptografi. Apa itu kriptografi? Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi. Bisa kita lihat untuk keamanan sendiri, mungkin teman-teman sudah banyak tahu tentang enkripsi maupun deskripsi. Mungkin kalau untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di sini plain text, yaitu pesan yang dapat dibaca, ciphertext yaitu pesan acak yang tidak dapat dibaca. Nah, nanti seiring waktu atau nanti kita akan coba menyelesaikan soal dari kriptografi ini. Kriptografi ini salah satu permainan dari capture the flag, permainan para pencipta teknologi yang berselancar di bidang teknologi informasi maupun keamanan informasi pada teknologi. Bisa kita lihat ini proses kriptografi, yaitu enkripsi. Yang pertama itu enkripsi adalah sebuah proses menjadikan pesan yang dapat dibaca menjadi pesan acak yang tidak dapat dibaca. Kalau deskripsi itu sebaliknya. Biar teman-teman lebih paham, kita akan coba menyelesaikan soal kriptografi. Nah, di sini saya sudah buat soalnya. Di sini ada. Mungkin pertama kita baca dulu modulnya. Nah, ini penyelesaian soal. Memecahkan teka-teki pada soal yang berjenis kriptografi. Soal tersebut diambil dari beberapa kompetisi nasional maupun internasional. Soal ini mungkin agak sederhana ya. Ini kita sharing dulu untuk yang lebih sederhananya gitu. Nah, ini di modul sudah ada instruksi. Di sini ada 3 soal. 3 soalnya yang mana? Coba kita ekstrak dulu untuk modal soalnya. Nah, di sini ada 3 soal. Untuk semua soal banyak menggunakan kode-kode encryption dan perlu mendescription yang dengan di sini. Nah, di sini kita bakal dilempar ke base64. Nah, ini yang bagi teman-teman pusing dengan enkripsi maupun deskripsi. Nah, semisalnya nih, kita lihat dulu. Nih, saya praktekkan dulu ya supaya kalian lebih paham sedikit. Untuk enkripsi adalah sebuah proses menjadikan pesan yang dapat dibaca atau plain text menjadi pesan acak yang tidak dapat dibaca. Mungkin lebih gampangnya kita ke deskripsi dulu. Deskripsi merupakan proses kebalikan dari enkripsi, yang dimana proses ini akan mengubah ciphertext atau acak menjadi plain text dengan menggunakan algoritma pembalik dan key yang sama. Nah, ini kita coba yang enkripsi dulu. Untuk enkripsi di sini yang lebih gampang kita dapatkan dulu untuk pesan acaknya. Coba kita buat di sini UKM ITEK. Kita coba untuk encode. Nah, ini ciphertextnya. Huruf acak, betul? Ya. Dan ini plain textnya yang tadi yang dapat dibaca. Bagaimana jika dibalikan? Kita jadikan metode algoritma decode. Decode ini maksudnya deskripsi. Deskripsi adalah merubah pesan acak yang menjadi pesan yang dapat dibaca. Kita decode coba. Nah, ini UKM ITEK. Nah, itu mungkin saya rasa teman-teman sudah paham. Oke, kita bisa lanjut ke soalnya. Nah, ini untuk soal pertama. Mungkin kita ekstrak terlebih dahulu. Kita baca dulu soalnya. Soal pertama, di dalam folder di dalam folder zip tadi, file zip tadi terdapat clue, teks, dan file Juni.
Gimana? Nah, untuk itu coba yang harus teman-teman ketahui jika ingin menyelesaikan soal kripto atau CTF dan sejenisnya, teman-teman harus membaca clue-nya terlebih dahulu. Apa isi clue-nya di sini? Nah, kita baca. Rido sedang bermain-main dengan file Juni hingga membuat isi file yang hanya berubah dan tidak dapat dibaca. Bantu Rido mengembalikan isi aslinya. Apa yang dimaksud dengan clue tersebut? Kita coba lihat gambar ini. Nah, di sini. Nah, di sini pesan atau ibaratnya ini file Juni yang tidak dapat dibaca yang diajak oleh Rido tadi. Bagaimana caranya? Mungkin biar lebih cepat kita rubah kode tersebut menjadi pesan plain text. Kebetulan di sini di modul sudah ada, tinggal kita copy saja, taruh di sini. Nah, itu soal pertama mungkin tidak terlalu susah ya. Mungkin ini hanya kita merubah pesan ciphertext ini menjadi pesan plain text saja. Jika sudah, maaf, ada yang salah. Ya, ininya kelupaan A nya, kecil. Nah, nih IDX if tag yes gaptek no. Jika sudah menemukan IDX nya, maka kita sudah mendapatkan flag nya. Seperti itu. Untuk soal pertama mungkin gampang ya. Untuk mendapatkan flag, nah ini. Oke, selanjutnya kripto level 2. Nah, ini instruksinya seperti biasa. Di dalam folder terdapat sebuah file yang berformat zip. Silakan teman-teman ekstrak seperti biasa ya. Kita ekstrak dulu. Nah, ini terdapat. Apalagi instruksinya. Harus diingat sebelum kita ingin memecahkan teka-teki yang ada pada kripto, kita harus membaca clue terlebih dahulu. Instruksinya kita harus membaca clue terlebih dahulu. Nih, saya Rido, saya sudah menemukan kunci untuk membuka file itu. Tapi saya bingung, passwordnya masih salah. Bantu saya menemukan passwordnya. Ini dimaksud dengan clue tersebut. Teman-teman bisa lihat di sini. Ibaratnya ini passwordnya. Ya, kita sudah dapat nih. Kalau misalnya teman-teman tidak berpikir jeli ya, yang terdapat passwordmu ada di dalam. Jika teman-teman tidak berpikir jeli, maka otomatis teman-teman akan memasang password ini, karena maka hasilnya salah gitu. Bisa kita ketahui. Kalau baca lagi instruksi soal. Cara memecahkan teka-teki tersebut. Jika sudah, silahkan teman-teman membuka file kripto zip 1 file. Sini ada txt untuk clue-nya. Untuk passwordnya itu. Nah, jika gagal maka harus diperhatikan baik-baik. Password tersebut merupakan kode enkripsi. Nah, tuh teman-teman harus jeli karena password tersebut enkripsi yang harus kita jadikan description atau plain text ini. Nah, teman-teman bisa copy, ini sudah kita dapati ya. Yang harus kita pecahkan dengan base 64. Nah, nih kita sudah dapat. Coba kita masukkan. Masih salah ya. Masih salah. Baca lagi baik-baik soalnya. Nah, di kalimat keduanya, maka akan terdapat password pada keadaan inverse atau kebalikan. Ya, di sini. Otomatis kalau misalnya ini inverse, mungkin teman-teman kebalikan ya, itu tadi maksudnya. Teman-teman akan kembalikan yang tidak tidak terlalu jeli. Nah, tadi di pertama juga sudah saya kasih clue-nya juga ya untuk penulisan ini. Jika teman-teman tidak berpikir
atau tidak menganalisa lagi, mungkin teman-teman bakal membalikan ini iptek di sini, UKM di sini. Jadi teman-teman harus lebih jeli lagi gitu kan untuk clue-cluenya. Di sini terdapat pada keadaan inverse yang sebenarnya. Otomatis bisa kita lihat ini UKM-nya kecil dan tulisan ipteknya seperti ini. Mungkin kita buka terlebih dahulu. Nah, otomatis kalau semisalnya ini, kita tulis di sini. Nah, ini mungkin teman-teman bisa putar video ini ke belakang, bagaimana tulisan UKM iptek yang benar. Kita bisa coba. Kalau jika sudah, mungkin saya bisa lanjut. Seperti ini. Seperti ini, kan? Ini ya. Seperti ini. Tulisan UKM iptek yang benar. Mungkin kalau benar ini akan berhasil. Nah, tuh. Maka akan keluar IDX-nya. Teman-teman bisa dapat clue-nya ini. Good job. Gitu. Sudah ya. Nah, ini kita sudah dapatkan. Maka untuk soal level 2 itu berhasil. Dan soal level 3 bagaimana? Untuk level selanjutnya akan sangat rumit karena butuh konsentrasi yang tinggi. Seperti biasa, tidak perlu saya jelaskan lagi. Di sana terdapat clue dan satu buah file PNG yang harus dipecahkan. Apa maksud dari soal ini? Kita bakal masuk soalnya di sini dulu. Terakhir. Sini clue-nya. Terlihat mudah tapi tidak semudah itu. Ya. Nah, di sini terdapat PNG. Bisa kita lihat gambarnya tidak support. Ya. Otomatis untuk file ini kita bisa tebak. File ini sudah diracuni oleh kode ciphertext tadi, makanya dia tidak dapat kita lihat gambarnya. Apa yang kita harus lakukan? Nah, di base 64 ini sudah tersedia yang namanya file. Nah, itu mungkin bisa kita langsung perhatikan. Kita langsung masukin ini, langsung download gambarnya sendiri. Nah, ini ya. Apa yang kita lakukan? Ya, mau nggak mau kita harus scan kode ini karena tidak ada instruksi lagi di sini. Silahkan gunakan B64 untuk bantu kalian memecah. Dan soal level 3 ini bisa dibilang ini soal bonus gitu. Mungkin teman-teman yang menonton bisa langsung coba, dan untuk ini saya akan share di deskripsi. Mungkin teman-teman yang menonton silahkan coba soal level 3. Mungkin saya Erik undur diri. Sekian dari saya. Mungkin ada lebih kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.